Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan pertama dalam pembekalan relawan literasi Kabupaten Sumbawa pada hari ini. Dengan visi bersama kita mewujudkan Kabupaten Sumbawa gemilang dan berkeadaban. Isu besar kita adalah tentang bagaimana membantu anak-anak kita berhasil membaca sejak dini di kelas awal mereka. Dalam teori Matthew Effect membaca, ditemukan bahwa jika anak-anak kita bantu dengan keterampilan dasar berupa literasi, maka mereka akan mengalami kemajuan yang pesat. Seperti kita lihat dalam cat ini. Namun, jika kita tidak membantu mereka dengan kemampuan dasar literasi, maka prestasi pencapaian mereka dalam membaca akan mengalami kebuntuan, diam di tempat. Kondisi ini jika dibiarkan memiliki dampak yang serius. Anak-anak dengan kemampuan membaca rendah di kelas awal akan cenderung mengalami kesulitan belajar dalam kemampuan kognitif yang lain. Membaca adalah pintu gerbang untuk mendapatkan informasi. Tahapan-tahapan kognitif yang lain adalah memahami informasi, menerapkan informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi informasi tersebut, dan kemudian bisa menerapkan hasil-hasil dari olahannya itu dalam memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak mengalami blockage atau kebuntuan atau kegagalan dalam kemampuan membaca ini, maka tentu kegiatan-kegiatan kognitif tingkat lanjutan akan terhambat. Di masa depan, anak-anak kita ini dalam kategori yang gagal akan semakin sulit bersaing dengan mereka yang memiliki kemampuan membaca tinggi. Di tingkat SD kelas tinggi, di tingkat SMP, SMA, bahkan di tingkat perkuliahan, kita akan mengenal mahasiswa-mahasiswa yang bodoh atau lambat hanya karena kurangnya pendalaman sedini mungkin keberhasilan mereka dalam keterampilan dasar yang berdampak terhadap kemampuan mereka mengolah informasi. Jadi, fokus kita adalah bagaimana membantu anak-anak kita di kindergarten, TK, first grade, second grade, dan third grade, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, agar mereka berhasil sedini mungkin dalam kemampuan membaca, dalam pencapaian keterampilan dasar, sehingga mereka akan terus berkembang prestasinya. Kemampuan membacanya bagus, kemudian membaca dengan pemahaman, dan kemampuan untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah mereka akan sukses. Bagaimana dengan NTB kita? Menurut penelitian inovasi tahun 2018, bahwa 38% siswa-siswa di kelas awal, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 di SD dan MI di Nusa Tenggara Barat tidak dapat membaca kata. Dari yang dapat membaca kata, 51% tidak memahami apa yang sedang dibacanya. So, ada sekitar 89% anak-anak kita yang secara umum tidak berhasil dalam kemampuan membaca mereka. Membaca, tidak memahami bahkan kata yang dipahaminya, yang harusnya dipahami. 89%. Ini merupakan perhatian kita bersama. Sumbawa termasuk dalam sasaran inovasi, termasuk dalam target yang diteliti, walaupun dari hasil survei tersebut Sumbawa termasuk relatif tinggi dibanding kabupaten yang lainnya. Tapi saudara-saudara sekalian sudah turun ke desa-desa. Ini tahun 2018, sekarang tahun 2021, COVID sudah mulai dari tahun 2019. Ya. Artinya kondisi daerah kita saat ini, negara kita saat ini, bahkan mungkin dunia, jauh lebih buruk dari tahun 2018 dalam keadaan kemampuan belajar anak-anak kita. Jadi, kita harus turun tangan, membantu mereka
Siapa yang kita bantu? Yang kita bantu adalah mereka-mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita, yaitu anak-anak yang sedang berjuang dengan kesulitan belajar terberat mereka. Kita harus bantu mereka, membantu anak-anak kita yang berjuang dengan kesulitan belajar terberat. Siapa mereka? Siswa dari tingkat ekonomi rentan, penghasilan orang tuanya sangat rendah, siswa disabilitas dan lamban belajar, siswa dari orang tua pekerja migran dan pernikahan dan perceraian dini, siswa di wilayah 3T dan minim akses digital, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Siswa terdampak bencana COVID-19 dan gempa. Itulah sebabnya kita membuat program ini dengan judul Creating Literacy Volunteer Community to Address the Learning Needs of Low Socioeconomic Early Graders in Sumbawa Regency. Mewujudkan satu komunitas relawan literasi untuk membantu anak-anak sekolah dasar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 atau kelas awal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah, termasuk dalam kelima kategori ini. Penghasilan orang tua, disabilitas, orang tua pekerja migran di luar negeri, pernikahan dan perceraian dini orang tuanya, daerah 3T, Sumbawa masih termasuk daerah 3T, sebagian besar daerah kita masih minim akses digital, akses internet, jangankan di pulau-pulau, jangankan di pegunungan, bahkan di kota pun sering kita saksikan gangguan jaringan, walaupun jaringan tersedia. Dan tentu saja, saat ini hampir semua anak-anak kita terdampak bencana. Gabungan dari semua ini adalah fokus kita bersama. Mari kita bantu mereka. Mari kita bantu mereka. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah melalui kegiatan kesukarelawanan. Membantu sesama, dan insya Allah kita akan meraih kebahagiaan. Kebahagiaan di hati kita, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita hanya bergantung pada program formal dari pemerintah kita, yaitu terciptanya sekolah-sekolah yang luar biasa, memang, namun kondisi mati efek, yaitu sebagian besar anak kita yang akan tetap gagal dan gagal, akan terus terjadi. Karena sesempurna apapun usaha pemerintah, jika hanya pemerintah yang lakukan, maka tentu tidak akan sempurna. Kesempurnaan itu baru ada jika ada campur tangan semua orang. Campur tangan orang-orang dewasa yang peduli. Kita adalah orang-orang dewasa berpendidikan yang peduli. Mari kita bangun semangat kesukarelawanan kita untuk membantu sesama dan meraih kebahagiaan. Saudara-saudara sekalian, data tentang kebahagiaan orang Indonesia menunjukkan, menurut hasil penelitian dari PISA, Program for International Student Assessment, yaitu program penilaian siswa internasional atau tingkat dunia tahun 2018, menunjukkan bahwa pencapaian akademik dan iklim sekolah kita memang masih belum terlalu baik. Masih rendah. Namun, kita pantas bersyukur bahwa 70% siswa kita di Indonesia merasa puas dengan kehidupannya. Di atas rata-rata dunia, di atas Jepang, di atas Korea, di atas Cina, di atas Inggris dan Amerika. Kita bersyukur dengan kebahagiaan, kepuasan kita. Apapun yang terjadi, kita merasa beruntung. Itulah kelebihan kita, orang Indonesia. 91% siswa kita di Indonesia sering atau selalu merasa bahagia. Kita harus menggunakan keadaan ini
untuk modal kita bersama membangun semangat anak-anak kita di Indonesia. Kemudian berdasarkan hasil atau laporan kebahagiaan, Indeks Kebahagiaan Dunia, World Happiness Report tahun 2019, tampak bahwa perilaku sosial, perilaku berbagi untuk sesama, berkontribusi atau memberi sumbangan pada kebahagiaan, Indonesia berada di peringkat ke-7 di dunia dalam perilaku prososial yang berkontribusi terhadap rasa bahagia, yaitu berupa kemurahan hati, dalam mendonasikan uang, bersedekah, memberikan waktu dan tenaga kita untuk orang lain atau untuk kesukarelawanan. Indonesia berada pada pencapaian 68,7%, sementara rata-rata dunia 29,2%. Ini modal kita. Ini modal kita yang luar biasa, bekal yang luar biasa untuk kita. Orang Indonesia berbahagia dengan kehidupan sosialnya dan kemurahan hatinya. Itulah sebabnya mengapa kita enjoy di negara kita ini dengan kondisi apapun yang kita miliki selama berkah dan dari Allah SWT bersama kita. Kebahagiaan membuat kita menjadi sukarelawan. Dan sebaliknya, kesukarelawanan membuat kita lebih bahagia lagi. Dan tujuan kita adalah itu. Mudah-mudahan Allah membantu kita dan kita sempurnakan kesukarelawanan kita dengan panduan agama kita. Semua peserta di sini beragama Islam. Rasulullah mengajarkan kita cara bahagia yang sederhana, yaitu dengan cara memberi manfaat kepada orang lain, dengan cara menjadi sukarelawan, menjadi relawan. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'ahum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, mari kita hajatkan kontribusi kita untuk anak-anak kita yang membutuhkan ini sebagai bentuk amalan agama kita, agama Islam, rahmatan lil alamin. Kita niatkan sebagai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencatatnya. Allah akan mencatatnya. Para malaikat akan mencatatnya. Untuk itu mari kita niatkan kegiatan relasi kita menjadi relawan literasi pada bulan-bulan ke depan dan seterusnya sebagai bagian dari ibadah kita dengan sama-sama melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Demikian materi pertama tentang literasi dan kesukarelawanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.